Main di siloni rayaku Komi bue silong aku Bunde mau bue Riraya katu Bunde mau tabang Saudara-saudara, Bapak dan Ibu, Jemaat Bethesda Kasiguncu, bersama seluruh umat Tuhan yang menyaksikan siaran ini, saya menyapa kita sekalian, selamat pagi dan salam. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan oleh karena kasih dan perlindungannya kepada kita, sehingga kita boleh menikmati hari yang baru, hari Minggu, di mana kita kembali diberi kesempatan untuk beribadah melalui siaran saat ini. Atas nama Majelis Jemaat Bethesda Kasiguncu, bersama seluruh yang bertugas dalam penyiaran saat ini, saya mengucapkan selamat beribadah. Pelayan firman saat ini, Ibu Pendeta Yatna Puhadi, Sarjana Teologia. Dan dalam ibadah saat ini, kita akan menggunakan tata ibadah bentuk 2, dirangkaikan dengan peneguhan sidi bagi Saudara Rival Tokutende. Memulaikan ibadah saat ini, jemaat diundang berdiri. Kita muliakan Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat nomor 322 ayat 1 dan 2, Terang Matahari. Terang matahari telah menyinari segala negeri dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. Gembira sekali kulihat kembali terang menekan dan Bapa di surga yang Bapa-Ku juga hendak ku sembah. Tabisan dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. 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 Jemaat disilakan duduk. Nas pembimbing dalam kebaktian kita saat ini terambil dari Galatia pasal 1 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan dikatakan. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Firman Tuhan sambut menyanyikan pujian Kidung Jemaat 222, Agunglah Kuasa Namanya.
Kuasa namanya, malaikat bersujud, nobatkan Raja mulia dan puji, puji, puji Yesus Tuhanku. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di hadapan Allah kita mau membawa seluruh hidup kita. Kita merendahkan diri di hadapannya. Kita mengaku segala dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, di hadapan kekudusan-Mu, kami membawa seluruh hidup ini terbuka. Karena sungguh kami menyadari tanpa Tuhan, hidup ini menjadi sia-sia. Kami pertaruhkan seluruh totalitas hidup ini hanya dalam kuasa dan pengaturan Tuhan. Kiranya Tuhan terus memperlengkapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga kami mampu sanggup menjalani hidup ini. Karena sesungguhnya kami begitu terbatas, kami tidak kuat, kami tidak mampu menghadapi kehidupan ini. Begitu beratnya pergumulan tantangan yang selalu menghimpit hidup ini. Karena itu Bapa, kami mengaku akan segala dosa dan pelanggaran kami yang selalu kami perbuat yang melawan kehendak Tuhan. Sehingga dengan dosa itu tidak akan menghalang akan segala anugerah dan berkat yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup kami. Dan kami dapat memainkan peran dan tanggung jawab kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ini doa kami, baharui kami Bapa, terpujilah Engkau. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mengaku segala dosa kita kepada Tuhan, maka sekarang dengarkanlah berita pengampunan dosa. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada masing-masing yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah, bahwa keampunan dosa telah berlaku demi nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Berita anugerah Allah ini kita sambut dengan menyanyikan pujian Kidung Jemaat 395 ayat 1, betapa indah harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Jemaat dijemput berdiri. Bersama-sama kita akan mendengarkan hukum Allah sebagai amanat hidup baru yang diambil dari kitab Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Firman Tuhan berkata demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hukum Allah kita sambut menyanyikan pujian Kidung Jemaat 387 ayat 1, ku heran Allah mau memberi.
silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, seluruh warga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ibadah saat ini akan dilaksanakan peneguhan sidi bagi Saudara Rival Tokutende. Karena itu dengarkanlah nasihat firman Tuhan untuk calon sidi baru. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat Allah. Lukas 12 ayat 8 dan 9. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Rasul 4 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Yohanes 21 ayat 18. Jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ibrani 10 ayat 26. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Efesus 6 ayat 10 dan 11. Saudara Rival Tokutende yang akan diteguhkan sebagai sidi gereja, saya menjemput untuk berdiri. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini di hadapan Allah dan jemaat dengan tulus ikhlas. Pertanyaan pertama. Apakah saudara percaya ketritunggalan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Pertanyaan kedua. Apakah saudara berjanji untuk setia pada pengakuan iman ini, serta mengerjakan keselamatan dalam pertolongan Yesus Kristus? Pertanyaan ketiga. Apakah saudara berjanji untuk menyampaikan berita keselamatan itu, baik dengan perbuatan, tutur kata, dan pikiran? Pertanyaan keempat. Apakah saudara berjanji untuk ikut serta dalam pembangunan jemaat Tuhan? Saudara Rival Tokutende, apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji. Tuhan mendengar janjimu sehingga tidak sia-sia. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik dan mengerjakan kehendak-Nya, melakukan kehendak-Nya, dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Yesus ku serahkan hidupku seluruh, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Sebagai hamba Yesus Kristus, dengan ini saya menyatakan bahwa Saudara Rivaldo Kutende dengan resmi ditetapkan sebagai anggota Sidi Gereja Kristen Sulawesi Tengah dan sekaligus menjadi anggota Sidi Gereja yang Kudus dan Am. Disilakan untuk menghadap jemaat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, seluruh warga jemaat, terima dan dukunglah dia sebagai anggota Sidi Gereja dalam pertumbuhan dan juga terlibat dalam pembangunan jemaat Tuhan. Diucapkan terima kasih. Disilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat, kita akan mendengarkan persembahan pujian trio dari Persekutuan Perempuan Jemaat Bethesda Kasigunju. Disilakan. Sabin untuk magali
wasemo dulua aume aya iyo wa abawe ongga neta no mama winga tirang pelinja masabi nuntung magali dirimi pairiwani mau mapari dagang ngararudung daya di tekala natunggai wa anjai damo sabi wasemo dulua aume aya wasemo dulua aume aya undaya Diucapkan banyak terima kasih persembahan pujian yang telah dinyatakan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan diri kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Mohon Roh Kudus menuntun kita, mari kita berdoa. Ada sukacita dan rasa bahagia yang boleh kami rasakan menerima hari baru, hari pemberian Tuhan, hari Minggu yang kudus. Kami menyatukan hati dalam pujian dan penyembahan, bersyukur kepada Tuhan karena keselamatan boleh menjadi bahagian hidup kami. Dan Engkau berkenan atas ibadah ini Tuhan, dan kami siap untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami semua dengan pekerjaan Roh Kudus, agar kami bisa memahami firman Tuhan yang siap kami akan baca dan renungkan. Ini doa kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan saya persiapkan terambil dari perjanjian lama, Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Yeremia pasal 29 ayat 11, firman Tuhan berkata demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan, melakukan, dan merenungkan firman ini dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Apa kabar hari ini? Kiranya kita semua boleh berada dalam keadaan yang baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan manusia tidak pernah lepas dari masalah. Selama kita masih hidup di dunia ini, masalah pasti ada. Dan ketika kita memutuskan untuk mengikut Kristus juga, bukan berarti bahwa kita akan terlepas dari masalah. Tetapi justru ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, masalah badai yang menerpa semakin menggoncangkan kehidupan kita. Apakah kita tetap setia? Apakah kita tetap beriman? Apakah kita tetap bertahan di tengah pencobaan, selalu beriman dan tertuju pandangan kita hanya kepada Tuhan? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan tetap menghadapi berbagai macam masalah di dunia ini, tetapi tentunya dengan cara yang berbeda.
Sebagai orang yang percaya tentunya dengan terus mengandalkan Tuhan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Saudara-saudara, masalah yang kita hadapi itu bisa disebabkan oleh berbagai macam hal. Bisa karena kesalahan diri kita sendiri, mungkin karena kita tidak berpikir panjang, tidak punya perhitungan untuk melakukan sesuatu sehingga menimbulkan sebuah persoalan, sehingga mendatangkan masalah dalam hidup kita. Dan bisa juga karena pencobaan yang memang Tuhan izinkan itu terjadi bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita tetap berada di dalam rencananya, dalam arti Bapak Ibu Saudara bahwa kita senantiasa taat pada firman-Nya, hidup di dalam kehendak Tuhan, Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat atau merancangkan kecelakaan bagi kita. Karena segala yang terjadi dalam kehidupan kita itu tetap ada dalam kontrol kuasa Allah. Bahkan firman Tuhan Lukas 21 ayat 18 mengatakan, sehelai rambut kita pun Tuhan jagai. Menjadi jaminan bagi kita semua orang percaya bahwa Tuhan merancangkan damai sejahtera yang penuh harapan, bukan kecelakaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan berfirman bahwa Dia memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan, bukan harapan yang setengah-setengah. Dan ini merupakan janji yang luar biasa bagi kita semua yang terus berpegang pada kekuatan firman Tuhan. Menimbulkan pertanyaan dan menjadi sebuah perenungan bagi kita semua. Bagaimana supaya kita dapat meraih masa depan yang penuh harapan? Bagaimana supaya kita dapat meraih masa depan yang penuh harapan yang Tuhan sudah rancangkan bagi kita semua orang yang percaya? Yaitu yang pertama, hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup berkenan kepada Tuhan. Saudara, Mazmur 37 ayat 24 mengatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saya percaya bahwa kita semua warga jemaat Tuhan, para orang tua, telah merancang masa depan bagi anak-anak kita untuk kehidupan masa depan mereka. Dan untuk meraih masa depan yang telah dirancangkan oleh para orang tua, maka tentunya harus merespon rancangan itu. Anak-anak harus hidup berkenan kepada Tuhan, dengar-dengaran, patuh, setia, rajin, sehingga mencapai apa yang dirancangkan oleh orang tua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tuntutan sosial yang ada pada zaman sekarang ini membuat manusia selalu berusaha agar mereka dapat diterima oleh lingkungannya. Mereka mencari cara agar mereka dapat dihargai keberadaannya oleh orang lain, bahkan sampai dengan harus menghalalkan cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara, hidup berkenan kepada Tuhan berarti bahwa hidup kita senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tidak menyukai dosa. Dan firman Tuhan menegaskan bahwa terang tidak dapat bersatu dengan gelap. Oleh karena itu marilah kita tinggalkan segala kebiasaan buruk yang membawa kita kepada dosa. Kita tidak perlu berusaha menyenangkan hati manusia agar kita dapat diterima oleh mereka, tetapi biarlah kita selalu berusaha mencari kesukaan Allah. Nats pembimbing kita Galatia 1 ayat 10. Yaitu senantiasa hidup di dalam firman-Nya, dan dengan begitu rencana Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, dapat digenapi dalam kehidupan kita. Hidup harus dengar-dengaran, hidup berkenan kepada Tuhan, dan kita akan meraih masa depan. Itu yang pertama. Yang kedua, dengar dan lakukan firman-Nya.
Ulangan 28 ayat 1 mengatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau ke atas segala bangsa di bumi. Ini firman Tuhan. Dengar dan lakukan firman-Nya. Jika kita mendengar dan setia pada firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini, maka Dia akan mengangkat kita dari setiap perkara yang ada. Saudara-saudara, banyak cara yang dilakukan manusia agar mereka mendapatkan kesuksesan dengan cara cepat, baik untuk keuangannya, baik untuk pekerjaannya, lingkungannya maupun keluarganya. Beberapa cara yang sering dilakukan adalah bisa saja dengan meminta pendapat dari paranormal, bahkan hingga ke dukun. Manusia lebih percaya kepada kata-kata mereka dibandingkan percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menjamin bahwa jika kita benar-benar mendengarkan suaranya dan setia melakukan firman-Nya, maka Dia akan memberkati kehidupan kita. Saya rasa ini menjadi garis bawah bagi saudara kekasih kita, Rival Tokutende, yang telah menyatakan diri sebagai dewasa dalam iman. Tuhan menjamin bahwa jika kita benar-benar mendengarkan suaranya dan setia melakukan firman-Nya, maka Dia akan memberkati kehidupan kita. Saudara-saudara, segala promosi, jabatan itu datangnya dari Tuhan. Dia akan mengangkat kita naik terus dan bukan turun. Dia akan menjadikan kita kepala dan bukan menjadi ekor. Dan ini merupakan janji yang luar biasa. Hal yang perlu kita lakukan hanyalah mendengarkan suaranya dan melakukan perintahnya. Maka Dia akan memberkati kehidupan kita. Masa depan yang indah bukan hanya milik orang lain, tetapi Tuhan menjamin masa depan untuk kita semua, yaitu umat yang percaya kepadanya. Karena itu saudara, mari kita raih masa depan kita yang penuh harapan dengan hidup berkenan kepadanya. Jangan kompromi dengan dosa. Dengarkan dan lakukan setiap firman-Nya. Maka berkat rohani akan berlimpah-limpah dicurahkan bagi kita. Ini firman Tuhan, terpujilah namanya, haleluya, amin. Jemaat dijemput berdiri. Bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan bersama, kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kidung Jemaat 369 ayat 1, ya Yesus, ku berjanji. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku minta kau selalu dekat ya Tuhanku.
Saudara-saudara jemaat, marilah kita memberi persembahan sambil mengingat firman Allah. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab dari tanganmu lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Persembahan syukur diiringi dengan menyanyikan pujian Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1 dan 2, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap di mana yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Untuk mendoakan persembahan, jemaat diundang berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam Yesus Kristus, dengan kerendahan hati kami serahkan persembahan ini, dan Tuhan kiranya memberkatinya agar dipakai bagi pekerjaan-Mu yang kudus. Berikanlah kepada kami pengenalan yang terang akan segala anugerah-Mu, agar kami dapat menyerahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup kepadamu. Amin. Pujian Kidung Jemaat nomor 322 ayat 5, Sehari-harian besar pemberian. Besar pemberian kemurahan-Mu, ya Tuhan, kiranya ku ingat selamanya kewajibanku. Jemaat disilakan duduk. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan menaikkan syukur melalui syafaat. Ada beberapa keluarga, saudara-saudara anggota jemaat Tuhan yang boleh menyatakan syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Keluarga Tokutende Lantigia, keluarga Tokutende Tinuru, anak Vika naik kelas, keluarga Totombu Tarusu, keluarga Kalengkongan Melapa, keluarga Tarusu Dangka, cucu Rizki dan anak Indah naik kelas. Ibu Kundung Samaya, keluarga Kundung Lantibu, anak Gratia naik kelas. Saudara Billy Sulastro, keluarga Pangaribuan Samaya, keluarga Palele Tomonoku, ibu keluarga keluar dari Rumah Sakit Umum Poso dan dalam pemulihan. Saudara Agustian Putra Nataru, Ibu Nurlian Lantigia, anak Jessica Sayuti lulus SD.
Ibu Tunta Buhamin selesai menjalani operasi dan dalam pemulihan. Keluarga Samaya Sepatondo atas berkat Tuhan. Yang bersyukur atas hari ulang tahun keluarga Sandipu Tuwuncaki Hut anak Refli Sandipu, keluarga Lumban Gaul Tadoa Hut anak Daren Partogi yang kedua tahun, keluarga Yeto Kutende Salapang Hut anak Yuliana Deborah yang ke-7 tahun, anak Alan dan Yuliana naik kelas, anak Kalista Feodora Bajalabua Hut ke-6 tahun, Ibu Rin Kaligis atas hari ulang tahun, keluarga Lapaingu Pebaja Hut anak Rai dan boleh naik kelas, keluarga Banatau Banjau Hut anak Fiona Isabel Banatau ke-14 tahun, keluarga Danto Jaya Hut ibu keluarga tanggal 11 Juli dan Hut anak Deano Danto tanggal 12 Juli. Keluarga Sepatondo Monangu Hut ibu keluarga dan anak Siren naik kelas. Keluarga Alipa Banibi Hut Bapak Ronald Alipa dan atas kenaikan kelas anak Aguero Alipa. Keluarga Kawandoda Salarupa Hut ibu keluarga tanggal 12 Juli. Keluarga Saleh Salarupa Hut cucu Jaden Satio Saleh yang ke-9 tahun. Keluarga Toubu Yosinta Hut anak Gesar Immanuel Toubu yang ke-3 tahun. Yang berhari ulang tahun di minggu ini Bapak Irwan Taogi, Ibu Jelina Talompi, Saudara Roslin Lantigia, anak Rai Lapaingu, Bapak Indra Nataru Maturu, Bapak Thomas Sambolangi, Saudari Silvionita Taoa, anak Sinyo Lantigia, Ibu Penatua Warta Indah Monangu, Bapak Yotam Tokutende, anak Fiona Banatau, Ibu Lili Lahai, Ibu Elvira Ali, Ibu Netison Jaya, anak Julian Lahai, Ibu Diaken Eci Salarupa, Ibu Maya Beleng, Saudara Yuritman Tunggala, Ibu Herodia Tarinje, dan yang membawa buah sulung keluarga Lambi Tomonoku. Beberapa saudara-saudara keluarga yang boleh menyatakan kebersamaan dan ucapan syukur untuk kegiatan tim pelayanan Bethesda Studio. Keluarga Ringgialo Pancou, Kepala Sekolah SD GKST Kasiguncu, keluarga Molenda Samaya, keluarga Haris Lapaingu, keluarga Tokutende Molindo. Dan kita juga mendukung di dalam doa saudara Rival Tokutende yang telah diteguhkan sebagai anggota SIDI gereja. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang menjadi sumber hidup dan berkat, Allah yang terus menolong, menyertai, memberkati kehidupan kami. Kami sangat bersyukur, berterima kasih atas pertolongan dan penggembalaan Tuhan yang telah menyertai dan memberkati kehidupan kami semua. Sampai saat ini kami terpelihara, kami diberi sehat dan kuat, kami melaksanakan tugas pekerjaan profesi kami masing-masing, sehingga kami ada dalam persekutuan memuji memuliakan nama Tuhan. Engkau berkenan atas ibadah ini Tuhan, dan memberkati firman Tuhan yang telah kami renungkan menjadi kekuatan pegangan kami untuk meneruskan kehidupan ini, meraih masa depan yang telah dirancangkan oleh Tuhan bagi kami semua. Ketika kami hidup berkenan di hadapan Tuhan dan kami juga mendengar serta melakukan kebenaran firman-Mu, maka jaminan berkat itu akan menjadi bahagian kehidupan kami. Berkati seluruh anggota jemaat-Mu Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Sungguh begitu berat tantangan kehidupan. Terkadang kami tidak kuat, kami tidak mampu, kami begitu lemah dan terbatas. Karena itu kami sungguh membutuhkan pendampingan daripada Tuhan yang memberi kekuatan dan menopang langkah kami untuk meraih kehidupan hanya di dalam Tuhan. Terima kasih atas kekuatan firman-Mu. Bersama dengan seluruh anggota jemaat-Mu yang sungguh merasakan bagaimana pertolongan, penggembalaan dan pengasihan Tuhan yang telah menyertai melingkupi kehidupan mereka sampai saat ini boleh berada dalam keadaan yang baik.
sehingga mereka boleh menyatakan syukur kepada Tuhan. Engkau berkenan menerima syukur yang telah dipersembahkan, dan sungguh kami berharap bahwa jaminan penyertaan daripada Tuhan akan terus menjadi bahagian seluruh anggota jemaat-Mu dalam tugas pekerjaan, apapun profesi mereka, di kantor, di sekolah, atau di mana saja, di kebun, yang berwira swasta, sebagai aparat TNI dan Polri, semua kami serahkan kepada Tuhan. Engkau sungguh tahu apa yang menjadi harapan kerinduan untuk kehidupan di masa yang akan datang. Di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini, kami tetap kuat, tegar, dan bersemangat untuk menjalani kehidupan bersama Tuhan dan di dalam Tuhan. Memohon doa pertolongan daripadamu yang akan menyelamatkan kami semua, sehingga kami tetap ada dalam kekuatan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa, bagi seluruh anggota jemaat-Mu. Pada minggu ini mungkin akan melaksanakan perjalanan oleh karena tugas dan pekerjaan. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati rencana mereka sehingga keselamatan itu menjadi bahagian hidup mereka semua. Orang tua kami yang sudah lanjut usia dalam keterbatasan fisik, Tuhan ada bersama dengan mereka, bersama dengan anggota keluarga yang mendampingi, sehingga mereka juga dalam situasi kondisi apapun selalu bersyukur hanya kepada Tuhan saja. Dan bagi anggota jemaat-Mu yang terpisah oleh karena tugas pekerjaan, juga bersama dengan anak-anak dalam penuntutan ilmu, di mana-mana pun mereka berada, meraih masa depan, walaupun di tengah masa pandemi COVID-19, mereka terus menata masa depan mereka. Bapa, Engkau beri jalan keluar, Engkau mengasihi, memberi keberhasilan untuk meraih masa depan hanya di dalam Tuhan. Berkati seluruh anak-anak-Mu, dan kami semua warga jemaat Kasih Guncu boleh berada dalam keadaan yang baik, terus berada dalam perlindungan dan penyertaan daripada Tuhan, sehingga kami meraih hidup bersama dengan Engkau. Situasi kondisi daerah Kabupaten Poso, keamanan, bahkan persiapan pemilu, aparat yang bertugas, TNI Polri, dijaga, disertai, diberi hikmat untuk menjalankan tanggung jawab pekerjaan, sehingga keamanan itu akan tercipta di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Pemerintah Kabupaten Poso, dari bupati sampai pada camat dan juga kepala desa, sampai pada pengurus di RT RW, kepada Tuhan kami menyerahkan semua tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka dengan penuh sukacita. Terpuji Engkau Tuhan, tim pelayanan Bethesda yang telah membantu dalam penyiaran ini, tanggung jawab pelayanan mereka memberi diri, terus diperlengkapi dan berkenan di hadapan Tuhan. Ini harapan kerinduan kami, ini doa syukur kami. Kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mengakhiri ibadah, jemaat dijemput berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 413 ayat 1, Tuhan pimpin anak-Mu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup berderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kita terus berada dalam damai sejahtera dan kita menerima jaminan berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Silakan duduk. Dengan demikian ibadah kita telah selesai. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada hamba Tuhan Ibu Pendeta Yatna Puhadi Sarjana Teologia yang sudah boleh memimpin ibadah saat ini. Tuhan memberkati. Demikian ibadah kita saat ini. Kami mengucapkan selamat pagi dan selamat berhari Minggu. Shalom. Menjalani hidup di tengah masa pandemi COVID-19 saat ini, kiranya kita terus kuat dan semangat, dan kita terus mengikuti anjuran pemerintah, mengikuti protokol kesehatan, dan kita memohon doa pertolongan daripada Tuhan menyelamatkan kita semua, dan kita terus berada dalam keadaan yang baik. Selamat pagi, selamat berhari Minggu. Shalom. Di soko mohale adami main di siloni rayaku kumi bue silokaku unje mo bue
kodo